Oh teman-teman, kembali lagi ya di modul database relational. Nah, kita masuk video kedua ya. Dari di video sebelumnya kita mempelajari pentingnya persistent disk di sebuah program atau di sebuah sistem dan apa kekurangan dari kita melakukan writing ke dalam satu file secara langsung gitu ya. Nah, file secara langsung itu mungkin seperti ini ya. Mungkin dari kalian yang belum lihat video sebelumnya. Jadi file langsung itu seperti employee.txt ini ya. Jadi langsung file teks gitu. Nah, itu ada beberapa masalah yang seperti ini ya masalahnya. Dan kita akan masuk ke ini database. Jadi database itu apa gitu ya? Sebelum kita berbicara ini judulnya database management system, kita perlu tahu dulu database ini apa gitu ya. Database adalah koleksi dari organized data atau file. Ya, jadi database itu ada banyak file ya. Dan em, primary purpose-nya, tujuan utamanya database itu untuk menyimpan data di format yang terstruktur, sehingga membuat itu mudah untuk di-retrieve atau diambil datanya. Kita memudahkan untuk memanage atau ya, memanage ya. Dan menggunakan data secara efisien gitu. Nah, jadi database ini basically hanya sebuah file ya, hanya sebuah kumpulan dari file gitu. Nah, jadi ya sesimpel itu guys ya database. Database itu hanya file aja sama seperti tadi ya employee.txt. Tapi mungkin perbedaannya ada banyak ya. Seperti contoh database itu mungkin encrypted gitu ya atau by default itu organized datanya. Nah, jadi di BMS ya, kita masuk ke DBMS. DBMS itu adalah software tool ya, alat untuk membuat, memanage dan memanipulasi database gitu ya. Jadi database itu entitas sendiri dari sebuah DBMS gitu ya. DBMS adalah software untuk membuat database atau memanage database gitu. Nah, ini menyediakan user dan programmer uh, dengan cara sistematik untuk membuat, mengambil, update, dan memanage data ya. Nah, DBMS server itu adalah interface antara database dan user gitu ya. Nanti kita belajar maksudnya apa gitu. Jadi DBMS server itu ini misalkan ya, ini DBMS server, terus ini DB-nya, terus ini kita gitu ya. Jadi ini kan sebuah file ya. Database itu kan sebuah file. Kemudian ini adalah DBMS gitu ya. Jadi DBMS itu adalah jembatannya ya. Jadi kita nggak bisa melakukan ini secara langsung. Kita nggak bisa write database secara langsung gitu. Harus ada DBMS, harus melalui sini. Kenapa? Ya mungkin tadi ya, ini encrypted gitu. Atau ada policy-nya sehingga lebih secure ya, lebih aman. Gitu ya. Nah, terus apa lagi nih? Nah, ensuring the data is consistently organized dan remains easily accessible gitu. Jadi gunanya DBMS untuk itu ya, untuk melakukan penjembatanan ya antara user atau programmer dengan file DB ini gitu. Karena ini juga bisa aja mengautentikasi user gitu ya. Jangan sampai sembarang user bisa mengakses, juga bisa seperti itu. Dan ini juga bisa mungkin lebih memudahkan user ya, karena mungkin ini sebuah program GUI ya, dimana mungkin lebih enak dilihat gitu ya daripada file DB-nya langsung. Karena biasanya ini sangat secure dan encrypted biasanya. Nah, itu untuk DBMS ya. Nah, ada beberapa vendor DBMS atau company ya yang membuat software DBMS ini. Yang pertama ada Postgre, ya, gambarnya gajah gitu. Udah ada MySQL, gambarnya lumba-lumba. Sekarang itu dia berevolusi ya dengan namanya MariaDB. Tapi MySQL tetap ada gitu ya. Jadi MariaDB ini developernya sama dengan MySQL. Tuh, MariaDB. Kemudian ada namanya Oracle Database. Kemudian SQL Server ya punya Microsoft. Dan masih banyak lagi ya sebenarnya ya. Mungkin ada namanya DB2 juga. Ini punya IBM, biasanya untuk sistem mainframe ya. Biasanya sering di perbankan gitu. DB2, terus macam-macam ya. Sekarang mungkin yang populer di cloud gitu. Seperti uh,
Amazon RDS gitu, dan lain-lain ya, banyak hal. Nah, tapi yang mungkin populer itu 4 ini. Nah, sekarang kita melihat em, kekurangan dan kelebihan masing-masing ya. Oke, jadi gua coba clear dulu pennya biar enak dilihat. Oke, jadi yang pertama ada Postgre ya. Postgre ini, kenapa kita pakai Postgre? Ya, karena Postgre ini support data type yang advance dan strong compliance with SQL standard ya. Jadi SQL ini sebenarnya hanya standar ya. Jadi bisa aja masing-masing vendor ini, DB ini mempunyai bahasa SQL yang beda-beda, tapi ada standarnya dan Postgre itu sangat erat dengan standar SQL gitu ya. Jadi ya cocok untuk belajar ya sebenarnya. Make it ideal for application yang membutuhkan query yang kompleks ya. Query itu mengambil data ya, pengambilan data secara kompleks dan tipe datanya diverse secara efisien. Tipe datanya ada banyak gitu. Skenario seperti research organisasi research memerlukan database untuk menyimpan dan memproses scientific data yang kompleks gitu ya. Dia memerlukan tipe data advance dan powerful querying capability untuk menghandling geospatial data dan JSON dokumen. Jadi query-nya powerful dan tipe datanya banyak gitu ya untuk Postgre. Nah, MySQL, ya ngomongnya bisa SQL bisa SQL gitu ya, tergantung. Tapi lebih enak, gua sih lebih enak SQL gitu. Nah, MySQL itu populer di web aplikasi ya, aplikasi web. Terus mudah digunakan dan efektif di menghandle web-based transaction processing gitu ya. Jadi ketika kita apa ya, ketika kita mengunjungi suatu web gitu, nah di belakang itu ada MySQL. Jadi lebih enak untuk web, lebih cocok gitu ya. Nah, ini cocok untuk small to medium e-commerce platform. Jadi eh, aplikasi web yang small to medium gitu ya. Skenario, skenarionya adalah tech startup yang kecil, ya masih mulai kali ya. Ini membangun sebuah e-commerce website, mungkin seperti MVP-nya dulu gitu ya. Nah, they need a reliable, easy to use database that integrates well with their web technologies. Nah, web teknologi misalkan seperti PHP atau Apache gitu ya. Nah, itu cocok banget sama MySQL. Dan bisa handle misal product data news and transaction. Nah, ini mungkin lebih light kali ya daripada Postgre dan lebih cocok di web aplikasi gitu ya, web app. Kemudian ada namanya Oracle Database ya. Oracle Database itu ini ya, dia menawarkan robust security feature, high performance, scalability for large scale enterprise application. Nah, bahasanya udah agak berat nih ya kalau Oracle ya. Nah, advance fiturnya adalah dia support complex analytic, membuat itu cocok untuk critical financial system. Ya, skenarionya adalah financial institution yang besar ya. Jadi ini beda ya, udah beda nih. Ini a large financial institution, ini small tech startup gitu ya. Nah, udah beda-beda nih usernya. Jadi kira-kira aja ya kepake di mana gitu. Nah, dia membutuhkan database untuk high volume transaction processing system ya. Jadi mungkin untuk read sama write-nya tuh tinggi banget ya volumenya dan sistemnya harus maksimum reliability, security, dan integrity, juga advanced analytic capabilities for real-time fraud detection. Jadi ini sangat powerful ya kelihatannya ya dibandingkan yang lain. Ya memang gitu, tapi ada harga ada barang ya. Jadi Oracle ini memang mungkin yang terkenal paling mahal ya di antara vendor-vendor yang lain. Jadi Postgre ini dia open source ya, MySQL juga open source. Sorry, gue lupa Postgre ini open source atau enggak ya. Pokoknya gratis lah ya intinya. Intinya dia gratis, tapi ada versi berbayarnya juga untuk biasanya untuk support ya. Nah, jadi dua-dua ini gratis ya MySQL Postgre, tapi Oracle ini bayar gitu. Ya, tapi ya ada harga ada barang ya. Jadi mungkin secara enterprise atau perusahaan besar pasti milihnya Oracle gitu. Karena mereka pasti ada budget untuk membeli ini atau menyewa
license software Oracle ini. Oke, kemudian Microsoft SQL Server. Nah, SQL Server itu dia itu cocok untuk integration dengan Microsoft produk yang lain gitu. Contohnya seperti Windows atau apalagi ya, mungkin LDAP gitu ya. Sorry, bukan LDAP. Active Directory gitu. Nanti akan kita bahas lah ya di modul-modul yang lain ya, Active Directory. Kemudian itu juga menyimpan, oh sorry bukan menyimpan, itu juga mempunyai Business Intelligence Analytics Tools, ya BI dan Analytics. Jadi SQL Server ini lebih cocok untuk melakukan analytical proses ya daripada transactional. Nanti akan kita pelajarin ya bedanya OLTP sama OLAP ya. OLTP sama OLAP. Nah, mungkin SQL Server ini lebih cocok ke OLAP ya. Dimana OLTP ini lebih ke operasional. Jadi insert data gitu, terus ambil, insert data ambil gitu. Tapi kalau OLAP ini dia lebih banyak ngambil secara keseluruhan. Contoh misalkan rata-rata penghasilan satu bulan ini berapa gitu, itu pakai OLAP ya. Kalau LTP itu ya kita cuma masukin aja ke database gitu. Ini harus cepat ya, untuk read write-nya harus cepat. Tapi kalau OLAP ini query-nya harus efisien gitu. Nah, mungkin SQL Server cocok untuk di OLAP ini. Kemungkinan ya, karena dari kata-katanya seperti itu. Nah, by the way ini gue pakai ChatGPT ya untuk generate-nya. Jadi, ya maklum aja ya. Nah, contoh skenario dari SQL Server. Jadi, medium size enterprise yang memakai Microsoft Products ya, heavily ya, heavily. Jadi, sangat memakai Microsoft Product ya. Seperti SharePoint dan Microsoft Dynamics dan banyak ya produk Microsoft yang lain. Membutuhkan database untuk internal operation dan reporting gitu. Nah, ini ada juga BI capabilities ya. BI itu business intelligence. Nah, jadi di keempat database vendor, apa yang kita pakai? Yang kita pakai adalah yang pasti yang gratis ya, yaitu yang satu atau dua ini. Dan gue bingung ya, gue juga lupa gitu ya, SQL Server gratis atau enggak. Tapi yang pasti gratis adalah dua ini gitu ya, dan yang support banyak platform juga ya, mau Linux, mau Windows, mau Mac gitu. Nah, di antara kedua ini, mungkin MySQL ini lebih apa ya? Lebih simple kali ya, lebih simple dan udah banyak yang melakukan tutorial di MySQL gitu. Nah, jadi sekarang gue mau coba pakai Postgre ya, karena mungkin lebih populer sekarang ya daripada MySQL. Karena Postgre cocok dipakai di mungkin segala jenis aplikasi ya. Kalau MySQL kan cocoknya di web gitu. Nah, dan Postgre ini secara ini juga lebih oke secara infrastruktur sepertinya ya. Nah, jadi ini juga open source dan yang paling penting ini sih ya sebenarnya strong compliance with SQL standard. Jadi kita mau belajar SQL ya harus sesuai dengan standarnya ya. Jadi lebih enak pakai Postgre gitu. Jadi tapi kalian bebas ya kalau mau misalkan mau pakai yang lain, mau coba yang lain, it's okay. Tapi untuk tutorial di modul kali ini kita akan pakai Postgre. Nah, sebelum pakai Postgre, gue rekomendasiin kalian untuk download ini dulu ya, namanya PG Admin. Nah, contohnya seperti ini ya, PG Admin. Jangan jangan salah download ya di pgadmin.org. Jangan sampai salah website nanti jadinya jadi virus gitu ya. Jadi kalian download ini dulu PG Admin. Nah, mungkin setelah kalian download nanti kalian akan di prompt untuk username, password dan kalian mungkin catat aja ya. Jangan sampai lupa username, password karena itu akan berguna. Nah, sekarang kita akan buka PG Admin. Ini gue pakai Mac ya BTW. Nah, nanti akan tampilnya seperti ini ya. Ada servers di sini ya. Ini nggak bisa digedein ya? Oh bisa. Oke. So di sini ada server. Servernya cuma satu ya di sini. Maksudnya ada berapa? Ada satu yaitu PostgreSQL 16. Ya tergantung nanti kalian downloadnya di waktu kapan ya. Sekarang 15 Februari. Jadi sekarang mungkin latestnya di PostgreSQL 16 versinya. Jadi kalau kalian buka di sini ada banyak ya. Ada database, ada login atau group roles, ada table space. Nah, kalian lihat yang database aja gitu ya. Nah, di sini udah ada satu database default ya dari Postgre. Nah, ini abaikan aja ya.
Nah, sekarang kita mau membuat database baru ya, yang punya kita sendiri nih ya. Kita akan membuat create a DB in PJ admin. Caranya yaitu klik kanan ya. Klik kanan di sini, create, terus database. Terus kita tinggal ketik aja nih, misalkan belajar di PMS. Nah, seperti ini ya. Untuk owner, kalian pilih sesuai awal aja ya, yang kalian awal install ini. Kalian kan di prompt username sama password, ownernya by default aja. Terus definition bisa di skip, security bisa di skip, parameter bisa di skip, archive bisa di skip, SQL ya ini agak penting ya, meskipun kita nggak perlu ngedit ini. Nah, tadi kan kita mau di sini membuat database dengan cara pakai GUI ya, klik klik klik. Tapi kalau SQL itu kan bahasa pemrograman di database ya. Jadi bahasa pemrograman kalau kalian ketik-ketik nanti jadi mungkin seperti ini gitu. Sintaksnya ya, create database apa gitu ya, dan lain-lain gitu. Nah, ini ya kalian nggak perlu paham satu-satu. Yang penting kalian tahu aja SQL itu untuk command line-nya ya. Jadi untuk tekstualnya gitu. Kayak codingnya gitu. Tapi kalau yang tadi yang di sini kita memakai GUI gitu ya. Nah, kalau udah oke kita tinggal save di sini. Nah, langsung ke bentuk ya di sini. Ada belajar di BMS nih, sama database-nya ada dua. Yang pertama ada Postgre, yaitu defaultnya, terus ini ada belajar di BMS. Oke. Nah, sekarang ada dua cara ya untuk melakukan koneksi ke DB. Ya. Cara pertama dengan pgadmin ini. Pgadmin ini pakai GUI ya. Tapi kita juga bisa pakai CLI atau command line. Ya. Caranya gimana? Caranya gue lupa. Oke, kita pakai PSQL ini ya, command PSQL. Kalau kalian lihat, jadi PSQL ini ada di instalasi. Nah, gua kan dipakai Mac ya, pakai Mac itu ada di sini nih PSQL. Jadi PSQL itu ada sebuah program ya sebenarnya. Programnya Postgre. Jadi ketika kalian download PG admin ini secara default, mungkin kalian akan dapat juga program ini PG SQL gitu ya. Jadi kita langsung aja di sini PG SQL. Kemudian sesuaiin aja ya sama ini main localhost. Gua nggak jelasin dulu artinya localhost apa, terus di 432 ini apa. Nah, gua akan jelasin ini lebih dalam di modul networking ya, komputer networking. Jadi ya ikutin aja sesuai instruksinya gitu ya. Nah, kemudian main U besar, ini pastikan user ini sama dengan ini tadi ya. Pastikan user ini sama dengan ini gitu. User yang kalian buat pertama kali gitu ya. Di sini gua default aja sih Postgres gitu. Oke. Nah, kemudian enter. Oh, sorry, bukan PGSQL ya, PSQL. Oke, terus ketik password yang kalian udah buat pertama kali. Nah, langsung nih. Artinya kalau udah Postgres ini udah connect ke database-nya ya. Jadi ini kita udah berada di dalam program PSQL ya, bukan di server kita lagi, bukan di komputer kita lagi gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, terus untuk melakukan list database ya, seperti ini ya. Ini kan pakai GUI ya. Kita lihat GUI-nya, klik gitu. Nah, untuk melakukan list database, kalian bisa pakai backslash terus list. Nah, gini ya. Jadi di sini kelihatan ada beberapa nih database-nya. Nah, di sini ada 4 ya. Mungkin ini hidden kali ya sebenarnya. Oh, ya ini gua nggak tahu kenapa di command line ini kelihatan, sedangkan di sini nggak kelihatan. Ya, that's why gue kadang bilang ya, command line itu lebih powerful daripada pakai GUI. Nah, jadi kalian bisa lihat di sini ada baca DPMS, ada Postgres ya. Jadi bisa lihatan semua database-nya pakai command tadi backslash list gitu ya.
Nah, kemudian untuk membuat database seperti tadi ya, kita pakai yang namanya tadi SQL tadi, pakai namanya create database ya, command line-nya ya. Kita nggak pakai GUI, sekarang kita pakainya command line. Create database, tadi namanya belajar DBMS kan, tapi karena tadi udah ada database-nya, kita nggak bisa bikin database dengan nama yang sama ya. Ya kita bisa mungkin pakai lewat PSQL gitu ya. Jangan lupa titik koma di belakang. Oke, terus kita tinggal enter. Nah, kita lihat lagi pakai backslash list. Nah, kelihatan ya udah belajar DBMS lewat PSQL. Nah, kalau lihat di sini masih belum ada. Kenapa? Karena ini harus kalian refresh gitu ya. Refresh. Nah, baru muncul nih di sini gitu ya. Nah, ini kenapa X? Karena masih belum connect. Kita gini. Nah, baru connect ya. Kita klik ini. Jadi seperti itu ya, teman-teman. Untuk membuat database pakai command line, pakai PSQL. Nah, untuk connect-nya gimana? Tadi kan kita di sini klik ini ya untuk connect-nya. Nah, sekarang kalau mau connect kita pakai backslash C. Ya, backslash C belajar DBMS lewat PSQL gitu. Nah, sekarang you are now connected to database. Ya. Nah, jadi di sini kalian bisa juga lihat kalian bisa melakukan SQL comment ke dalam database ini gitu. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Em, Kalau penasaran komennya apa aja. Nah, ini komennya banyak ya. Ya, kalian bisa explore sendiri nanti ya. Gua nggak akan detailin di sini. Oke, kemudian, kemudian supaya kalian nggak bingung ya, maksud dari localhost 5432, terus kenapa ada dua, kenapa ada PSQL, terus ada pgadmin gitu. Nah, ini gua akan menjelaskan arsitektur secara dalamnya gitu ya. Sedikit orang yang mengajarkan database melihatkan seperti ini gitu. Tapi di sini gue akan jelasin ke kalian ya, biar kalian juga paham dalamnya seperti apa. Jadi ketika kalian install pgadmin tadi ya, kita juga menginstal suatu program namanya Postgre Server gitu ya, atau namanya database server. Jadi ada namanya client server architecture. Jadi di mana ada dua program, di mana ini adalah server ya. Oh sorry, di sini udah ada ya server. Kalian nggak bisa lihat program ini karena program ini berjalan di belakang layar. Nah, dalam program ini dia itu kayak membuka suatu pintu gitu ya, di mana program-program ini, di mana program server ini kayak mengindikasikan ke program yang lain bahwa gua terbuka loh, kalian bisa mengakses gua gitu, mengakses server ini. Nah, caranya pakai tadi nama pintunya apa? Nama pintunya yaitu localhost 5432 gitu ya. 5432 gitu. Gini ya, localhost 5432. Nah, jadi ketika ada pintu namanya localhost 5432, jadi klien-klien yang lain kalau mau connect ke server ini, dia bisa pakai pintu yang namanya localhost 5432 ini gitu. Nah, contoh klien yaitu PSQL tadi ya. Ya contoh klien. Jadi dia mau masuk ke dalam server ya. Dia mau masuk ke dalam server ini ya, pakai pintu itu localhost 5432 di sini. Gitu. Nah, ini pintunya, terus ini orangnya apa gitu. Orangnya Postgres gitu. Jadi kira-kira seperti itu ya. Nah, jadi PSQL itu seperti itu. Kalau pgadmin gimana? Pgadmin sama, role-nya sama seperti PSQL. Dia juga klien. Ya, jadi ini semuanya klien ya. Ini klien gitu. Nah, kalau lihat di sini, nah tadi kan kita nggak masukin ya localhost 5432 karena by default itu otomatis, teman-teman. Kalian mungkin bisa lihat di sini ya kali ya. Di PostgreSQL 16, klik kanan, properties, connection. Nah, di sini nih ada localhost dan ada 5432. Ada Postgres di sini. Jadi by default ya kalau GUI ya, kita nggak perlu klik ketik-ketik lagi localhost 5432 gitu. Jadi seperti itu. Nah, kemudian untuk kita melakukan insert data atau retrieve data, kita bisa pakai SQL ya, SQL file.
Nah, SQL file ini nanti file ini dibawa ke PC admin ya. Kemudian PC admin yang akan mengeksekut SQL file tersebut ya ke server gitu. Nah, server ini tadi adalah DBMS ya. DBMS. Sedangkan untuk storage-nya sendiri, file-nya sendiri yaitu pakai DB ya di sini, DB. Nah, kalau kalian mau lihat DB-nya itu di mana disimpannya, ya, kalian bisa lihat di pad ini. Nah, ini biasanya di Mac ya kalau ini. Mungkin kalau di Windows kalian bisa googling aja kira-kira di mana PostgreDB itu disimpan di Windows ya, di pad mana, PATH-nya di mana gitu. Nah, kalau di Mac kayak gini, di library Postgre 16 data gitu ya. Coba kita masuk. Nah, kita exit dulu ya. Kita exit dulu. Oh, pakai backslash Q buat exit. Nah, oke. Sekarang kita udah ada di server ya. Kita bukan ada di PSQL lagi. Nah, tadi ada di library, terus ada di Postgre 16. Apa tadi? Data ya. Permission denied. Oke. Berarti kita pakai sudo dulu. Nanti di modul lain ya kita baca sudo itu apa maksudnya. Di sini gua mau melihatkan dulu bentuk filenya seperti apa. Jadi kalian nggak perlu ikutin ini, it's okay. Sebentar ya. Library, Postgre, 16, data. Nah, aku lihat di sini. Nah, ini datanya ya. Jadi ini database-databasenya. Jadi databasenya itu disimpan di dalam folder ini. Folder library PostgreSQL 16 data ya. Jadi nanti di BMS-nya dia mengakses ini gitu. Nah, server ini tadi adalah program yang berjalan di belakang layar. Kalian nggak bisa lihat gitu. Nah, sebenarnya um, untuk mau nge-stop server itu bisa ya. Tapi gue nggak anjurkan ya dengan cara seperti ini. Ya, dengan cara pakai namanya pg underscore sctl ya. Postgre control gitu. Nah, ini sama ya, program yang sama mungkin seperti PSQL ya. Jadi ini sebuah program juga, terus kita bisa stop database apa? Database yang ada di sini gitu. Kita refer ke database ini, kita menuju ke database ini gitu. Nah, itu untuk stopnya, untuk startnya dengan cara seperti ini gitu. Nah, tapi gua nggak anjurkan, ini hanya intermezzo aja supaya kalian tahu bahwa server ini juga bisa dimatikan dan dinyalakan dan ini berjalan di belakang layar gitu ya. Nah, semoga kalian paham ya mengenai client server arsitektur karena ini sebuah konsep yang baru ya. Mungkin kalau kalian nggak paham bisa cari di sumber lain atau bisa ulang video ini gitu. Nah, satu lagi yang kurang bisa juga sebenarnya kalau connect ke database nggak pakai PSQL atau PC admin. Kita bisa pakai program lain, contohnya program Java gitu ya. Program Java langsung kita baca database. Kita nggak perlu pakai PSQL atau PC admin. Gitu. Nah, program Java ini mungkin bisa desktop atau bisa program web gitu ya. Nah, cara connect-nya pakai namanya driver, ya, database driver atau ORM. Ya, nanti kita akan pelajarin ya di video-video selanjutnya. Oke, that's it untuk DBMS dan client server architecture. Semoga kalian paham, semoga kalian mengerti karena ini adalah konsep baru bagi kalian juga. So, thank you for watching sampai akhir. See you in the next video. Bye.